Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Haruskah pelaku UMKM banting tulang demi penerimaan negara sempurna? Reformasi perpajakan di Indonesia sedang direformasi dengan ambisi besar, bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, tapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun, di balik kebijakan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan memperluas basis pajak, tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) semakin terasa. Apakah reformasi ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan ekonomi dan mendorong sektor UMKM? Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen untuk melaksanakan reformasi perpajakan secara menyeluruh guna meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil dan efisien. Reformasi ini mencakup penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan, termasuk rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang ditargetkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Fokus utama reformasi adalah memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak yang terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor UMKM serta meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 9% dari PDB pada tahun 2022 dan lebih dari 10% pada tahun 2025. Namun, di tengah upaya reformasi ini terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Banyak UKM dilaporkan mengalami kesulitan dan bahkan gulung tikar akibat beban pajak yang dirasa memberatkan. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan reformasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan realitas yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sistem penerimaan negara di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait dengan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Banyak pelaku UMKM merasa tertekan oleh kewajiban perpajakan yang dianggap memberatkan, sehingga mereka memilih untuk bangkrut daripada berhadapan dengan pajak. Data menunjukkan bahwa sekitar 19% dari UMKM di Indonesia telah bangkrut, dengan 21,4% lainnya berpotensi mengalami kebangkrutan. Dalam rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP di tahun 2021, pemerintah tadinya berencana menetapkan pajak penghasilan minimum sebesar 1% dari omset bruto. Para pelaku UMKM menolak ketentuan ini dan mengusulkan pajak final sebesar 0,5% sebagai solusi yang lebih adil. Selain itu, banyak pelaku UMKM merasa bahwa pemerintah tidak cukup peka terhadap kebutuhan mereka dan meminta agar pemerintah memberikan kemudahan dalam administrasi dan perpajakan, bukan justru menambah beban. Kondisi ini juga diperparah oleh rendahnya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Hanya sekitar 2,5% dari mereka yang melaporkan pajaknya, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Akibatnya, usaha mereka bisa bangkrut akibat sanksi pajak. Jika situasi ini terus berlanjut, sistem penerimaan negara dapat terancam karena pengurangan jumlah UMKM yang aktif akan mengurangi basis pajak dan pendapatan negara dari sektor ini. Kehilangan UMKM berarti hilangnya lapangan kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana sektor ini menyumbang lebih dari 61% PDB Indonesia. Indonesia punya kekayaan alam.
Pengoptimalan kekayaan Indonesia seharusnya tidak dilakukan dengan cara menekan pajak bagi usaha kecil dan menengah, mengingat potensi kekayaan alam yang dimiliki negara ini sangatlah besar, diperkirakan mencapai 20.000 triliun rupiah. Dalam konteks ini, UKM berperan penting sebagai pilar ekonomi yang menyerap hampir 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 61,41% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Namun, kontribusi pajak dari sektor ini masih sangat minim, hanya sekitar 0,5% dari total penerimaan pajak. Menekan pajak UKM justru dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi di sektor ini, yang pada gilirannya akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, memberikan insentif pajak dan kemudahan administrasi perpajakan dapat mendorong UKM untuk berkembang, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat memanfaatkan potensi besar dari sektor UKM untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus membebani pelaku usaha yang sudah berjuang di tengah tantangan ekonomi. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan kekayaan ini melalui pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan dukungan terhadap UKM, pemerintah tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi domestik, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.